Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Ilyanusa Channel pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari ini. Ilyanusa akan mencoba untuk membahas ya media mengajar dari pelajaran IPAS ya di kurikulum Merdeka, tentunya di kelas 6 ya, di kelas 6 SD atau MI pelajaran IPAS. Ini diambil dari buku Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, ini dari Erlangga ya. Ini bukunya seperti ini. Kita next seperti ini. Untuk pembahasan yang pertama ada bab 1 ya, alat gerak ini. Bab 1 alat gerak. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi organ tubuh yang berkaitan dengan sistem gerak. Yang kedua adalah menjelaskan cara tubuh dapat bergerak, mengenal sistem saraf yang mengendalikan kerja tubuh, menjelaskan gangguan dan cara menjaga kesehatan sistem gerak dalam perilaku sehari-hari ya. Ini di sini ada gambar ada seorang anak ini bermain sepak bola dan melompat ke atas ya. Oke. Yang bagian A atau poin A, di sini ada alat gerak manusia. Di sini ada gambarnya postur tubuh manusia jika ditayangkan yang berupa tulangnya ini. Tersusun atas tulang dan otot. Jadi alat gerak manusia ini tersusun atas tulang dan otot ya. 1. Rangka. Rangka yaitu tulang-tulang pada tubuh yang membentuk rangka. Tulang-tulang pada tubuh membentuk rangka. Jadi tulang ini yang dikatakan rangka itu tulang-tulang ini ya yang membentuk ya, tulang-tulang pada tubuh yang membentuk ini dinamakan rangka. Oke, disebut alat gerak pasif karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan sendi. Jadi rangka tersendiri dinamakan alat gerak pasif ya karena hanya dapat digerakkan jika ada otot dan sendi. Oke, yang saya kasih tanda ini, yang bagian atas ini namanya tengkorak ya. Terus di bagian bawah tengah ini tulang anggota badan, sedangkan di antara bahu sampai pergelangan tangan ini rangka anggota gerak atas, yaitu rangka anggota gerak bawah. Oke. Jadi ini bisa dikelompokkan sendiri-sendiri. Yang atas tengkorak ini tulang anggota badan, rangka anggota gerak atas, rangka anggota gerak bawah. Oke, yang pertama adalah A. Bagian A, rangka kepala atau tengkorak ya. Rangka kepala atau tengkorak seperti ini. Di sini namanya tulang dahi. Ini tulang dahi. Ada tulang baji. Di sini ada tulang baji. Dan juga tulang tapis ini yang mata ini ya, tulang tapis. Pas hidung ini namanya juga tulang hidung. Ini namanya tulang rahang atas, sedangkan yang bawah namanya tulang rahang bawah. Di sini ada tulang pipi, ini tulang pipi. Di sini ada tulang tengkorak belakang, ini tulang tengkorak belakang. Terus berikutnya ada tulang pelipis. Di sini adalah tulang ubun-ubun ya. Ubun-ubun ya, jangan sampai keliru ubur-ubur. Oke, baik. Berikutnya B atau poin B, rangka anggota gerak. Di sini ada tangan ini ya. Ini tulang tangan, ini tulang kaki. Di sini tulang jari tangan, sedangkan di sini tulang pergelangan tangan. Ada tulang pengumpil, tulang telapak tangan. Di sini tulang hasta. Ini tulang lengan atas ini ya. Ini tulang lengan atas. Sedangkan ini tulang paha, ini paha ini. Ini tulang tempurung lutut, ini tulang tempurung lutut. Cara basa Inggris ngono iku dengkul. Oke, berikutnya ada tulang kering ya. Ini tulang kering, tulang kering. Ini ada tulang betis dan juga tulang jari kaki. Baik, berikutnya kita lanjut aja. Untuk yang bagian C adalah rangka badan. Di sini ada tulang selangka, ini tulang selangka. Terus ada lagi tulang hulu, ini tulang hulu. Di sini ada tulang belikat, ada tulang dada di sini, tulang tacu pedang ya, seperti pedang ini, tulang tacu pedang. Ada tulang rusuk melayang, ini ada tulang rusuk melayang ini ya, kelihatan ya. Terus ada lagi tulang rusuk palsu, ada tulang rusuk palsu 3 pasang.
dan juga ada tulang rusuk sejati 7 pasang ya. Benarnya rusuk itu ada 10, yang 7 itu sejati, yang 3 adalah palsu. Oke, ya. Terus di sini ada tulang leher. Ya, ini tulang leher 7 ruas, tulang punggung 12 ruas, ini dihitung sampai 12 ruas di sini. Terus tulang pinggang 5 ruas, ada tulang kelangkang 5 ruas, tulang ekor 4 ruas. Terus berikutnya adalah tulang pinggul. Di sini ada tulang duduk. Ya, ini yang tulang yang dibentuk duduk. Tulang kemaluan. Tulang kemaluan yang di tengah ini. Berikutnya adalah fungsi rangka. Langsung fungsi rangka ya. Membentuk dan menegakkan tubuh. Jadi fungsi rangka ini membentuk dan menegakkan tubuh. Tempat melekatnya otot, melindungi organ-organ penting seperti otak, jantung, dan paru-paru ya. Seperti otak, jantung, dan paru-paru. Sumsum tulang, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih ya. Ini sumsum tulang, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Di sini yang nomor 3 adalah bentuk dan jenis tulang. Yang poin A adalah bentuk tulang. Tulang pipa berbentuk silinder dan berongga di bagian tengahnya seperti pipa. Yang contoh tulang pipa adalah tulang paha, tulang kering, dan tulang betis ini ya. Di sini ada tulang pipa bentuknya seperti ini. Ada sumsum tulang, ada pembuluh darah. Berikutnya tulang pipih berbentuk pipih, contohnya adalah tulang belikat ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini tulang belikat. Tulang pendek berbentuk pendek, contohnya adalah ruas pergelangan kaki. Ini bentuknya ruas pergelangan kaki. Sedangkan tulang tidak beraturan, contohnya tulang rahang. Ini tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Berikutnya jenis tulang. Di sini banyak sekali. Tulang keras tersusun dari zat gabur, kalsium fosfat dan kalsium karbonat. Contoh tulang keras yaitu tulang anggota gerak dan tulang belakang. Nah, ini. Berikutnya tulang rawan bersifat lentur karena memiliki sedikit zat gabur ya. Contoh tulang rawan yaitu kuping, ini kuping, hidung dan telinga ini ya. Oke. Sendi, tempat pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Jadi pertemuan antara beberapa buah tulang disebut sendi. Sendi putar bergerak memutar, contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Ini bentuknya seperti ini. Memutar ya, bergerak memutar, sendi putar. Berikutnya sendi engsel hanya bergerak ke satu arah, contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Ini seperti laptop dibuka seperti ini ya. Terus ini satu arah, pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta, ini pertemuannya. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah, ini contohnya di antara tulang panggul dan tulang paha. Seperti ini. Ini namanya sendi peluru, bisa ke segala arah. Sendi pelana bergerak ke dua arah, contohnya di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari ya. Tulang ibu jari, telapak tangan dan tulang ibu jari ini namanya sendi pelana. Gerakan sendi geser terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Contohnya di antara tulang-tulang di pergelangan kaki, cuma menggeser aja ya. Ini otot disebut alat gerak aktif, karena dapat menggerakkan tulang ya, disebut alat gerak aktif karena dapat menggerakkan tulang. Ketika otot bekerja, otot akan membesar, memendek dan mengeras. Kerja otot menyebabkan tulang tertarik sehingga kita dapat bergerak. Ini namanya otot ya. Berikutnya otot ini bisep bekerja, otot tricep istirahat. Yang ini bekerja, yang ini istirahat. Oke. Lengan bawah naik. Otot polos bekerja secara tidak sadar, sel-selnya berbentuk gelondong. Nah, terdapat pada dinding saluran pencernaan, dinding saluran pernapasan dan pembuluh darah. Ini bentuknya. Otot luri ya, otot luri bekerja secara sadar atau di bawah kendali otak, berbentuk silinder serta memiliki garis-garis terang dan gelap. Disebut otot rangka karena melekat pada rangka. Ya, seperti ini. Otot jantung bentuknya mirip otot lurik tetapi bercabang-cabang. Bekerja secara tidak sadar,
hanya terdapat pada organ jantung, Nah, di sini gambarnya seperti ini, ya, organ jantung. Terus berikutnya sistem saraf yang mengendalikan tubuh, ini saraf ya. Sistem saraf bertugas mengatur kerja semua bagian tubuh, ya. Sistem saraf bertugas mengatur kerja semua bagian tubuh. Ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat berupa otak, ya, dan sumsum tulang belakang. Oke, lanjut. Ini ada otak ya, ini ada panahnya, ini namanya otak, sedangkan yang di sini namanya sumsum tulang belakang. Oke. Sistem saraf tepi menghubungkan sistem saraf pusat dengan kerja organ tubuh. Contohnya mengatur aliran darah, proses pencernaan, kerja panca indera, kerja otot yang melekat pada rangka, dan lain-lain. Sistem saraf mengatur kerja otot polos. Sistem saraf mengatur kerja panca indera. Sistem saraf mengatur gerak tubuh. Kelainan dan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ini kelainan dan cara memelihara, ini ya. Kelainan dan penyakit pada alat gerak. Kelainan dan penyakit pada alat gerak ini dapat terjadi apabila atau dapat terjadi pada otot maupun tulang. Retak dan patah tulang diakibatkan oleh benturan benda keras atau kecelakaan dan jatuh, ya. Berikutnya ada retak tulang, panah tulang. Itu ada retak tulang dan patah tulang, ini ya, cuma dua ini. Berikutnya prakitis. Nah, ini bentuknya seperti ini kaki semuanya ini. Nah, kakinya ini gambarnya kaki perempuan, kaki laki-laki, kaki perempuan lagi. Tulang tumbuh dengan tidak normal, kekurangan gizi seperti kalsium, fosfor, dan vitamin D. Tulang kaki bengkok seperti huruf O atau X. Kaki normal, kaki seperti huruf O, kaki seperti huruf X. Ya, ini seperti huruf X ya. Skoliosis, lordosis, dan kifosis. Ini skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis adalah kelainan ke arah samping tubuh, berarti rontok dengkek ya, agak miring-miring ke samping tubuh. Lordosis adalah kelainan ke arah depan tubuh, Lordosis adalah kelainan ke arah depan tubuh. Berikutnya kifosis, kelainan ya. Kifosis itu adalah kelainan ke arah belakang tubuh, berarti rondok bungkuk tadi. Berikutnya ini skoliosis, di sini ada lordosis dan juga skoliosis, lordosis, dan kifosis. Berikutnya adalah osteoporosis. Menurunnya kepadatan tulang, salah satu penyebabnya karena kekurangan kalsium dan fosfor, menyebabkan tulang merasa nyeri atau mudah patah saat jatuh. Jaringan tulang normal bentuknya seperti ini. Jaringan tulang osteoporosis bentuknya seperti ini. Polio disebabkan oleh virus yang menyebabkan kelumpuhan bahkan kematian. Virus polio menyerangkan sistem saraf. Penyakit polio dapat dicegah dengan pemberian vaksin. Ini ya. Berikutnya adalah rematik. Radang persendian yang menyebabkan rasa nyeri, ini namanya rematik. Rasa nyeri disertai dengan pembengkakan sendi. Pada keadaan yang parah, rematik juga dapat menyerang jantung, ya. Rematik dapat menyerang jantung. Tetanus disebabkan bakteri Clostridium tetani. Otot bekerja terus-menerus hingga tidak dapat bekerja lagi. Ya, ini kram. Otot tiba-tiba terasa tegang dan sulit digerakkan, namanya kram. Terjadi jika tidak melakukan pemanasan sebelum olahraga. Ini sebelum melakukan pemanasan,
tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Ya, berarti sebelumnya. Berikutnya ini contohnya, akhirnya kesemutan atau mungkin kesleo. Memelihara kesehatan alat gerak di sini. Untuk yang bagian bawah ini kelihatan fresh, di sini terlalu bungkuk, di sini terlalu duduk ke belakang ya. Duduk dengan posisi badan tegak dan tidak membungkuk atau miring. Makan makanan yang mengandung kalsium, fosfor, dan vitamin. Nah, seperti ini. Berdiri dengan postur tegak, jangan membungkuk atau terlalu membusung. Bawa beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Ya, bawa beban yang seimbang serta seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Nah, ini untuknya. Berolahraga secara teratur, tidurlah dengan posisi terlentang atau miring. Tidur tengkurap dan bergulung kurang baik untuk kesehatan. Ayo jaga kesehatan alat gerakmu ya. Jadi ayo jaga kesehatan alat gerakmu. Ya, oke. Saya kira cukup penjelasan ilmu pengetahuan alam dan sosial. Ini saya sudah selesai sampai akhir ini ya. Ayo jaga kesehatan alat gerakmu. Jadi ayo jaga kesehatan alat gerakmu ini sangat mahal sekali harganya ya. Jadi mohon untuk sering-sering membaca buku ya, bagaimana cara menjaga tubuh yang baik. Baik sahabat setia pecinta YouTube dimanapun Anda berada yang sudah berkunjung di Ilyanusa Channel, saya kira cukup sekian. Semoga apa yang Ilyanusa sampaikan tadi membawa manfaat dan gunanya untuk belajar kepada anak didik kita yang masih duduk di kelas 6 SD atau SMP. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kurmer.